penjelasan tentang video kali ini, saya akan membahas tentang polaritas daripada ikatan kovalen. Saya flashback ke video yang sebelumnya ya. Jadi kita sudah, ini adalah video yang ketiga. Video yang pertama menjelaskan tentang pembagian daripada ikatan kimia. Jadi ikatan kimia ini adalah ikatan antar atom, dia dibagi atas ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion, untuk mengingatkan, ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk dari unsur-unsur non-logam dan logam. Sementara ikatan kovalen itu antara non-logam dan non-logam, di mana untuk non-logam yang pertama, dia menangkap elektron, yang satunya juga menangkap elektron. Nah, sementara untuk ikatan ion beda. Yang non-logam itu menangkap elektron, yang logam itu melepas elektron. Makanya kalau untuk ikatan ion, dia bilangnya itu ikatan yang terjadi karena serah terima elektron. Karena yang satu ngelepasin elektron, yang satu terima elektron. Nah, untuk video yang kali ini, kita berbicara tentang polaritas daripada ikatan kovalen. Jadi kita nggak berbicara tentang ikatan ion. Ikatan kovalen berarti dia ikatan antara unsur-unsur non-logam dan unsur-unsur non-logam. Kalau dia itu berdasarkan daripada sumber elektronnya, ikatan kovalen dibagi atas dua, yaitu adalah ikatan kovalen sendiri sama ikatan kovalen koordinat. Nah, ini dibahas di video yang kedua. Karena untuk yang ini sumber elektronnya yang satu dari masing-masing, yang satu cuma dari salah satu dan jumlahnya sepasang. Tapi kita nggak membahas itu di video yang kali ini. Kita membahas tentang polaritas daripada ikatannya, kepolaran. Polar itu berarti dia membentuk kutub. Jadi di sini ada kutubnya. Yang satu dia bisa membentuk kutub, namanya kovalen polar, yang satu non polar. Jadi dia tidak terbentuk kutub. Kenapa kita belajar tentang ini? Karena pada saat kita belajar tentang ikatan kovalen ini, ikatan senyawa yang mengandung ikatan kovalen polar itu hanya bisa larut di kovalen polar juga. Senyawa yang adalah kovalen nonpolar hanya bisa larut di pelarut nonpolar doang. Jadi coba kita bayangkan nih, senyawa yang mengandung materi kovalen ini, kita ambil contoh aja mungkin seperti kosmetik. Nah, di dalam kosmetik itu kan ada banyak sekali kan. Ada pemutih, ada pelembut, terus kemudian ada warnanya. Kan kosmetik ada yang warnanya coklat muda, atau mungkin warnanya agak merah. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau masukkan bahan-bahan itu, kita mau masukin pemutih, kita mau masukin pelembab, dan seterusnya. Kalau yang satu kovalen polar, yang satu kovalen non-polar, terus kemudian dia nggak bisa saling larut, terus kemudian kosmetiknya itu warnanya kayak seperti kue lapis. Lapis pertama warna merah, lapis kedua warna coklat muda, lapis ketiga warna putih. Bukannya jadinya aneh ya kosmetiknya. Orang akan bingung, ini jualan kosmetik atau jualan kue lapis? Atau mungkin namanya agar-agar yang dia tuh lapis-lapis itu namanya apa? Itu kan aneh gitu loh. Jadi kita perlu belajar ini karena kita mau tahu zat-zat apa yang kita mau taruh di dalam satu produk. Dan jadi kovalen polar atau kovalen non-polar sangat penting. Bagaimana caranya kita tahu dia itu termasuk kovalen polar atau non-polar? Nah, ini perbedaannya. Antara kovalen polar dan kovalen non-polar, cirinya seperti ini. Ini adalah kontranya. Jadi kalau yang ini, lawannya itu adalah yang ini. Pada kovalen polar, dia ada pasangan elektron bebas di atom pusat. PeP itu pasangan elektron bebas. Sementara kalau kovalen non-polar, dia tidak punya pasangan elektron bebas. Pada saat di kovalen polar, itu momen dipolnya itu tidak sama dengan 0. Momen dipol itu kayak seperti kita punya gaya tarik. Gaya tarik elektron. Kalau yang di sebelah sini, itu momen dipolnya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba lihat contoh deh. Jadi kalau misalkan kita mau tahu kovalen polar atau non-polar, dua hal ini itu adalah yang utama. Yang kita bisa tahu dari gambar rumus Lewisnya dia. Misalnya kita melihat struktur pada CH4, berarti harus bisa gambar ya. Coba lihat gambar untuk yang kovalen, ikatan kovalen, cara gambarnya gimana. C, nomor atomnya adalah 6, berarti konfigurasinya adalah 2, 4. Maka dia akan cenderung untuk menangkap 4 elektron. H,
itu nomor atomnya 1. Berarti dia akan cenderung untuk menangkap 1 elektron. Jadi kalau misalkan kita gambar, maka gambarnya akan seperti ini. C hanya ada 4. Seperti yang sudah saya infokan di video sebelumnya, ngerjainnya mulai dari pinggir ya. Ini elektron-elektron punya hidrogen. Terus kemudian ini adalah elektron-elektron punya karbon. Saya nggak jelasin dari pertama lagi, lihat di video sebelumnya untuk cara menggambar rumus Lewis daripada senyawa kovalen. Ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah duplet. Nah ini sesuai dengan kaidah oktet. Jumlah elektron valensinya itu pas 8. Nah kalau kita gambar rumus strukturnya, maka gambar rumus strukturnya itu akan seperti ini. Nih. Nah kalau kita lihat di atom pusat, maksudnya di lingkaran yang punya C tadi, yang lingkaran yang ini, itu kalau kita lihat itu tidak ada pasangan elektron bebas. Sama sekali nggak ada yang bebas di situ. Kalau misalkan kita mau membandingkan, boleh saya mau membandingkan sama misalnya NH3. NH3 itu kalau kita tulis N, saya ada kasih contoh NH3 nggak di sini? Oh enggak, ya sudah. Saya ambil NH3, N, nomor atomnya 7. Kalau misalkan kita tulis, berarti dia mau menangkap 3 elektron. Nah, sedangkan hidrogen, nomor atomnya 1, dia mau menangkap 1 elektron. Ya, kita gambar NH3. Mulai dari H dulu, itu punya H, terus kemudian punya N itu kan mau nangkap 3, elektron valensinya 5, jadi kalau misalkan kita gambar, gambarnya seperti ini, terus kemudian ini. Nah sementara N, saya kasih warna berbeda ya, saya kasih warna kuning. Nah ini punya N, nah ini kan ada pasangan elektron bebas, nih, ini ada pasangan elektron bebas. Tadi cirinya bagaimana? Kalau untuk yang kovalen polar, dia ada pasangan elektron bebas. Sementara kalau kovalen non-polar, tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi kalau misalkan kita mau tuliskan untuk yang ini, karena dia tidak ada pasangan elektron bebas, berarti di sini kita bisa lihat bahwa dia itu adalah kovalen non-polar. Karena dia tidak ada pasangan elektron bebas. Sementara untuk NH3, kita bisa lihat karena dia ada pasangan elektron bebas, berarti NH3 itu adalah kovalen polar. Itu yang pertama. Kalau kita lihat dari dipol, dipol itu adalah gaya tarik-menarik antara elektron yang dimiliki oleh mereka. Pada saat kita membahas untuk C sama H, kita harus melihat lagi ke elektronegativitas daripada unsur-unsur non-logam. Kalau kita bicara tentang ke elektronegativitas, kita lihat di sistem periodik unsur, di bagian sifat periodik, kalau mau lihat di video tentang sifat periodik ya. Keelektronegativitas, kalau kita lihat dalam satu garis horizontal, maksudnya dari kiri ke kanan, keelektronegativitas itu semakin ke kanan, itu semakin besar. Semakin ke bawah, itu semakin kecil. Ini makin kecil. Jadi kalau misalkan kita mau membandingkan untuk C dan H, keelektronegativitas daripada C, gambarnya di mana ya? Di sini deh gambarnya. Kalau kita gambar, H itu di sebelah sini. C itu di sebelah sini. Di sini C-nya. Nah, berarti keelektronegativitas tadi kan makin kanan makin besar, makin ke bawah makin kecil. Keelektronegativitas daripada C itu lebih besar daripada H. Jadi kalau misalkan kita gambar, di sini kan ada elektron nih. Kalau misalkan kita lihat, ini kan ada elektronnya hidrogen. Ini kan ada elektron daripada karbon. Nah, elektronnya ini tuh ketarik ke arah karbon lebih gede. Maka dia ada namanya itu gaya dipol ke sana. Ini pada saat kita gambar, ini itu akan berperan sebagai dipol positif karena dia itu keelektronegativitasnya lebih kecil. Yang ini akan berperan sebagai dipol negatif. Saya gambar untuk yang lain deh. Misalnya saya mau gambar untuk HF. H itu nomor atomnya 1. Kayak gitu. F itu nomor atomnya 9. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 27. Berarti dia mau cenderung untuk menangkap 1 elektron. Nah, kalau kita gambar di kerjaan sebelumnya, di video yang kedua, gambarnya kan kayak seperti ini. Kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita gambar, ini adalah oktet, ini adalah duplet, gambarnya seperti itu.
Seakan-akan seperti itu, tetapi sebenarnya kenyataannya itu nggak seperti itu. Kalau kita lihat H sama F, F itu posisinya itu di sebelah sini. Ini F, golongan 7A, periode 2. F itu punya keelektronegativitas yang lebih besar. Nah, pada saat dia punya keelektronegativitas pengertiannya apa? Keelektronegativitas adalah suatu angka yang menunjukkan kecenderungan untuk menarik pasangan elektron ke pihaknya. Jadi elektron yang sebenarnya itu ada di sini seharusnya mempunyai jarak yang sama, karena elektron yang ini tuh punya hidrogen harusnya lebih dekat ke hidrogen, elektron yang ini punya fluorin berarti harusnya lebih dekat ke fluorin. Pada kenyataannya nggak seperti itu. Pada kenyataannya adalah elektron yang punya hidrogen justru malah ketarik ke arah fluorin. Jadi kalau ini kita tulisin dipolnya, ini simbol ini itu adalah simbol dipol. Ini akan cenderung bermuatan dipol positif, ini akan cenderung dipol negatif. Berarti elektron daripada hidrogen pada kenyataannya itu lebih mendekati fluorin. Jadi maksudnya posisinya di sebelah sini loh. Kayak nggak adil bukan sih? Elektronnya punya si hidrogen, tetapi elektron itu lebih suka mendekati si fluorin. Kayak gitu. Nah, kalau kita gambar ekstrim, karena posisi elektron itu kan nggak pernah bisa ditentukan secara pasti, dia hanya berada dalam satu daerah tertentu namanya awan elektron. Nah, kalau kita gambar awan elektronnya daripada HF, maka dia akan kurang lebih awan elektronnya itu kayak seperti ini loh. Atau ekstrimnya seperti ini. Di mana di bagian yang gendut, ini terkumpul banyak muatan negatif. Di bagian yang lancip, itu banyak muatan positif. Nah, ini dikatakan dia muncul dipol. Muncul kutub. Yang satu kutub positif, yang satu kutub negatif. Sehingga kalau misalkan kita gambar ini, maka dia akan ada gaya di punya siapa ya? Di punya H sama Cl. Untuk yang ini dan ini, arah gaya dipolnya itu ke sini. Karena elektronnya itu ketarik ke arah C. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang gaya, ada gaya ke sini, sama gaya ke sini, berarti ini saling ngilangin kan ya? Ini sama ini. Berarti netonya atau resultan gayanya itu nilainya 0. Yang ini berarti ketarik ke bawah, yang ini ketarik ke atas, berarti juga 0. Jadi kalau kita lihat dari sisi pasangan elektron bebas, dia tidak ada. Terus kemudian dari sisi momen dipol untuk arah horizontal itu nilainya 0. Momen dipol katakanlah kita bilang untuk sumbu X, nilainya 0, momen dipol untuk arah sumbu Y 0, berarti momen dipol totalnya itu juga 0. Karena momen dipol ini sebenarnya adalah vektor. Nah, karena dia momen dipol 0 terus kemudian tidak ada pasangan elektron bebas, berarti dia termasuk dalam kategori ini, kovalen nonpolar. Ada satu aja syarat, satu syarat terpenuhi, satu ada pasangan elektron bebas, dia terpenuhi, momen dipolnya enggak, berarti dia termasuk kovalen polar. Kalau dia pasangan elektron bebas tidak punya, tapi momen dipolnya enggak sama dengan 0, berarti dia termasuk kovalen polar. Saya ambil contoh yang satunya ya. CH3Cl. Kalau misalnya kita gambar CH3Cl, saya gambar pakai warna putih deh. CH3Cl, CH3Cl. Saya gambar hanya dulu, kayak seperti itu. Terus kemudian ini saya bikin bulat. Terus kemudian ini pasangannya. Karbon kan dia punya 4 elektron valensi kan. Klorin dia punya 7 ya, berarti kurang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian ngambil-ngambilnya, ini berarti adalah duplet. Ini berarti adalah duplet. Terus kemudian yang ini adalah duplet juga. Nah, ini oktet. Sekarang kita lihat untuk C. C itu kalau misalkan kita lihat lingkarannya seperti ini, ada pasangan elektron bebas nggak? Nggak ada. Yang biru itu. Nggak ada kan? Karena kan benar-benar nggak ada yang bebas. Tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi seharusnya kalau dia tidak ada pasangan elektron bebas ini termasuk kategori apa? Nonpolar kan ya? Kovalen nonpolar. Karena dia tidak ada pasangan elektron bebas. Tapi jangan lupa kita harus lihat daripada momen dipolnya. Saya gambar dulu ya, momen dipol di sini, ini ada hidrogen, terus kemudian sama klorin. Nah sekarang kita lihat momen dipol. Saya gambar pakai warna berbeda, hijau kali. Antara H sama C, dia ada dipol arahnya ke sana, karena kan C-nya lebih negatif. Sementara untuk yang C ini sama H yang ini dia ada dipol sini. Berarti dia saling hilang kan?
Ini kan ini sama ini kan saling ngilangin sebagai vektor. Nah, sekarang kita lihat yang atas bawah, H sama C. Berarti kan ini ada dipol arahnya ke bawah karena kan C lebih negatif. Sementara kalau untuk C sama Cl, C itu kan positif. Karena posisi Cl-nya kan di sebelah sini. Elektronegatif Cl kan lebih besar daripada C. Ini dipol negatif, berarti artinya panahnya itu arahnya ke bawah. Nah, ini panahnya arahnya ke bawah. Ini panahnya juga arahnya ke bawah. Berarti momen dipolnya nggak mungkin sama dengan 0 kan? Jadi dari sini kita tahu bahwa momen dipolnya itu tidak sama dengan 0. Kalau tidak ada pasangan elektron bebas, tetapi momen dipolnya itu tidak sama dengan 0, berarti kita bisa tahu bahwa karena satu syaratnya terpenuhi, berarti dia termasuk kovalen polar. Jadi ada satu syarat aja dari sini terpenuhi, dia sudah termasuk kovalen polar. Kemudian saya ambil contoh lagi, misalkan H2O. Saya gambar ya H2O. Langsung ya. H-nya ada 2, O-nya ada 1, H-nya mau nangkap berapa? 1. Berarti kita gambar di sini 1. Terus kemudian O-nya kan dia kan mau nangkap 2, tapi dia kebagi 2 pihak. Berarti masing-masing dapat 1. Elektron valensinya 6 ya, berarti sisanya kurang 4. Nah, sekarang kalau misalkan kita gambar, ini sudah sesuai dengan aturan duplet. Ini udah sesuai dengan aturan duplet. Nah, sekarang saya mau lihat O-nya, saya mau pakai warna yang berbeda. O-nya itu gambarnya seperti itu. Ada pasangan elektron bebas nggak? Ada. Berarti dari sini karena dia ada pasangan elektron bebas, berarti H2O itu adalah kovalen polar. Gampang. Kita sudah nggak usah lihat dipolnya karena dari sisi pasangan elektron bebasnya udah bener. Sekarang kita lihat CO2. CO2 kalau misalkan kita gambar berarti CO-nya ada 2. O mau nangkap 2, berarti saya tulis 2 di depannya O yang berhadapan sama C. Sisanya berarti ada 4. Saya tulis pasangan di atas dan di bawah. Terus kemudian C itu sendiri dia mau nangkap 2. Saya gambar pakai bulat seperti itu. Ini juga bulat seperti itu. Elektron valensinya udah kegambar semua. O ini sesuai dengan kaidah oktet. Ini juga udah sesuai dengan kaidah oktet. Sekarang saya gambar untuk C. C-nya itu berarti dia mau ngambil 4. Berarti dalam hal ini nggak ada pasangan elektron bebas ya. Karena dia kepake semua. Itu namanya pasangan elektron terikat. Ini adalah pasangan elektron terikat. Yang ini juga pasangan elektron terikat atau kadang-kadang ditulis PEI. Nah, yang ini namanya adalah pasangan elektron bebas. Yang dia tuh sama sekali nggak dipakai bersama. Nah, sekarang kita lihat dari dipolnya. Ini kan nggak ada pasangan elektron bebas kan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi dipol. Ini kita lihat kayak gini. Ini O. Terus kemudian ini O juga. C sama O, siapa yang lebih negatif? Dalam hal ini oksigen lebih negatif. Berarti artinya dia ketarik ke sini pasangan elektronnya. C sama O ini berarti di sini lebih negatif. Nah, berarti di sini saling ngilangin kan? Kayak seperti kita bayangin vektor. Vektor yang kanan sama ke kiri nilainya sama. Berarti momen dipolnya sama dengan 0. Karena momen dipolnya itu sama dengan 0. Dari kesimpulan ini dan ini, berarti kita tahu bahwa CO2 itu termasuk adalah kovalen non-polar. Ya, berarti kita harus tahu dari dua sisi itu. Kemudian sekarang yang terakhir adalah SF4. SF4 kalau misalkan kita gambar, saya siapin untuk segi 6. SF4. Saya tulis di sini, F di sini, F di sini, dan F di sini. F-nya kan dia mau nangkep 1 elektron. Saya taruh di depannya dia yang berhadapan sama sulfur. Terus kemudian F itu elektron valensinya totalnya ada 7. Berarti saya tinggal gambar 6 sisanya. Ini punya F, terus kemudian punya F lagi, sabar ya. Ini kasih pasangannya. S itu elektron valensinya ada 6, berarti kurang 2 di sini. Kalau kita lihat F-nya, di sini sesuai dengan aturan oktet, di sini sesuai dengan aturan oktet, di sini juga udah sesuai dengan aturan oktet. Ini juga sama. S-nya sendiri mau nangkep berapa? Nah, ini lihat di aturan pengecualian untuk oktet ya. Kalau misalkan dia ngambil 2, S-nya kan 6, berarti dia mau ngambil 2. Kalau dia ngambil 2 seperti ini, boleh nggak? Ya, tinggal lihat di ikatan kovalennya. Ini kan dia termasuk ikatan kovalen, berarti boleh. Ini termasuk ikatan kovalen, berarti boleh. Yang ini nggak termasuk ikatan ion maupun ikatan kovalen kan? Karena dia sama-sama ngambil. Kalau ikatan ion bukan, karena sama-sama ngambil. Kalau ikatan kovalen bukan, karena kalau ikatan kovalen kan masing-masing nyumbang. Kalau ikatan kovalen koordinat juga bukan, karena kalau ikatan kovalen koordinat kan yang nyumbang salah satu dan sepasang. Sementara ini kan cuma 1. Jadi itu bukan ikatan kovalen koordinat.
karena dia bukan ikatan kovalen koordinat maupun ikatan ion, maka dia ambil semua. Gambarnya kayak seperti ini. Ini adalah superoktet, jadi dia adalah penyimpangan daripada aturan oktet. Nah, sekarang kalau kita lihat polar atau non-polar, ya lihatnya di sinilah. Ini kan ada pasangan elektron bebas kan? Karena dia ada pasangan elektron bebas, maka SF4 itu termasuk dari ikatan kovalen polar. Nah, itu gambarnya tentang rumus Lewis dan segala macam dan pengelompokannya. Nah, sekarang kita ke poin yang lain. Poin yang kita bisa tentukan dari gambar itu adalah yang pertama dan kedua, penggolongan dari kovalen polar dan non-polar. Nah, ada penggolongan yang lain, ya sebenarnya ada bentuknya asimetris. Tapi cuma kalau misalkan kita bayangin daripada gambar ini, mungkin akan menimbulkan kesimpulan yang berbeda. Jadi mungkin nggak usah. Dari gambar aja untuk yang pertama dan kedua. Yang keempat, untuk ikatan kovalen polar, beda keelektronegativitas antara unsur non-logam besar, sementara kalau non-polar kecil. Tapi kita nggak tahu, batas kecil atau besarnya itu selisih keelektronegativitasnya itu berapa. Misalnya kita punya gini nih, H sama Cl, sama H dengan F. Ini beda keelektronegativitasnya itu katakanlah 1,5. Ini beda keelektronegativitasnya itu adalah 4,5. Berarti artinya ini itu lebih polar daripada ini karena bedanya dia itu lebih besar. Nah, tapi selisih berapa untuk dinyatakan dia sebagai polar atau non polar itu sampai sekarang setahu saya dia nggak ada syarat tertentu. Mungkin ada beberapa buku menulis tapi dia nggak pernah ditulis untuk semua buku itu acuannya sama. Jadi belum ada seperti itu. Cuma mungkin beberapa guru yang dia tuh memang mendalami ini, dia tahu kira-kira kurang lebih selisihnya itu berapa untuk dikatakan bahwa dia itu besar atau kecil. Nah, untuk yang kelima, untuk kovalen polar itu dia tertarik oleh medan listrik. Yang ini tidak tertarik oleh medan listrik. Nah, untuk kita tahu tertarik oleh medan listrik itu seperti apa, nah kita lihat video ini. Frostbite Theater presents Cold Cuts, no baloney. Just science. Hi, I'm Joanna. And I'm Steve. And this is a piece of PVC pipe. And this is a plastic cup that has a hole drilled into the bottom of it. So when I fill it with water, it leaks out of the bottom. If I charge the pipe and then bring it close to the stream of water, the water is attracted to it. That's because water molecules are polar molecules. Water molecules look a little bit like Mickey Mouse. The two hydrogen atoms are bunched up on one side of the oxygen atom. And while the molecule itself is neutral overall, it has a positive end and a negative end because of the way it's shaped. Molecules, like water, that have an asymmetrical distribution of charge are called polar molecules. Let's say the pipe has a negative electrical charge. If I bring it close to the stream of water, the water molecule flips so that the positive end is pointed towards the negatively charged pipe. Opposite charges attract, so the water is drawn towards the pipe. This is an experiment you can do for yourself at home fairly easily. All you need to do is turn on the faucet so a little bit of water comes out. And then you place a charged object near the water. Any object that will hold a charge will do, like a comb. Or a balloon that you've rubbed on your head. Or a plastic pen. Thanks for watching. I hope you'll join us again soon for another experiment. This made kind of a mess. It really did. Let's see, make this work better. But it's There just we go. water. That's true. Dan untuk memberikan penjelasan lebih banyak tentang polaritas ini, kita bisa melihat video yang berikutnya. Depending on the molecular shape, polar bonds can give rise to a polar molecule, one with an overall uneven distribution of electron charge. We can see this charge imbalance when the molecules are placed in an electric field. Polarity is a key feature of a molecule, because it can influence physical, chemical,
and even biological properties. For a diatomic molecule, a polar bond must lead to a polar molecule. Consider hydrogen fluoride, shown here as the Lewis structure changes to a ball and stick model enclosed within the space-filling shape. Note the polar arrows and the colors. If red indicates high electron density and blue indicates low, you can see that the F end of the molecule is much more negative than the H end, and thus HF is highly polar. Between two electric plates with the field off, the molecules lie every which way. With the field on, however, they become oriented with their negative ends facing the positive plate and their positive ends facing the negative plate. If a molecule has more than two atoms, its shape can affect the polarity in a crucial way. For example, in carbon dioxide, since oxygen is more electronegative than carbon, each bond is highly polar. But the linear molecular shape makes the bond polarities cancel each other, so the CO2 molecule is nonpolar. Notice that the orientation of the molecules is random, whether the field is off or on. The situation is very different for water. As in CO2, the highly electronegative oxygen pulls electron density towards itself, so each bond is polar. But the V shape of the molecule allows the bond polarities to reinforce each other, so water is highly polar, as the large polar arrow shows. With the field off, the molecules are oriented randomly, but with it on, their poles become oriented toward the oppositely charged plates. The case of boron trifluoride is similar to that of CO2. Because the three highly polar bonds point to the corners of an equilateral triangle, the bond polarities cancel each other, and BF3 is nonpolar. The molecules are oriented randomly with the field off or on. Like BF3, ammonia has 4 atoms and 3 polar bonds, but the trigonal pyramidal shape means that the bond polarities reinforce each other. Thus, ammonia is highly polar for the same reason that water is. Sometimes two molecules have similar overall shapes, but their slightly different compositions lead to very different polarities. Carbon tetrachloride has 4 polar carbon-chlorine bonds that point to the corners of a tetrahedron, so they cancel each other and give a nonpolar molecule. Substituting a hydrogen for one of the chlorines gives chloroform, another tetrahedral molecule. But now the polar bonds reinforce each other. As a result, chloroform is highly polar. There are even cases when two molecules have similar shapes and identical compositions, but different polarities. Compounds such as cis and trans-dichloroethylene behave this way. Both have the formula C2H2Cl2, and both have trigonal planar shapes around the 2 carbon atoms. Yet, the trans compound is nonpolar because the carbon-chlorine bond polarities cancel each other, while the cis compound is highly polar because they reinforce each other. Since greater polarity leads to stronger attractions among the molecules, the cis compound boils over 18 degrees higher than the trans. Demikian tadi adalah semua penjelasan tentang polaritas daripada ikatan kovalen. Semoga lebih ada gambaran tentang polaritas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.